bangun sebuah tim, pertama kalau kita dulu berpikir emang ketika punya uang tuh ya yang penting kita adu gaji lah gitu ya, gaji lebih tinggi. Cuma setelah saya belajar, saya pikir yang paling penting emang visinya dulu ya. Jadi ketika kita rekrut sekarang, pertama kita cocokin dulu visinya. Jadi saya selalu bilang sama HR dan sama calon karyawan, cek dulu deh visi hidupnya mereka tuh apa, dan visi hidupnya, kita ceritakan visi hidupnya perusahaan tuh apa. Karena visi ini kan ngomongin tujuan. Kalau kita mau ke pesawat lunjuk mau ke Surabaya, lalu ada calon karyawan datang dia mau ke Medan, itu kan beda visinya, tujuannya udah beda. Otomatis ketika dia masuk, dia akan susah beradaptasi gitu. Nah itu yang kita pastikan bahwa kita make sure bahwa kita bilang tujuan kita tuh kemana, dan calon karyawan akan kita ajak berpikir apakah mereka mau bersama-sama masuk pesawat yang sama gitu. At least mungkin tujuannya beda, tapi at least kita melewati jalan sama, atau si calon karyawan ini at least punya tujuan yang mirip-mirip lah gitu, sejalan gitu. Nah di situ menurutku yang pertama kali yang paling penting untuk membangun tim yaitu visinya. Yang kedua, kita juga cerita tentang bagaimana kita berkehidupan di organisasi di Telunjuk. Kita punya 5 values kan, kita punya 5 values, walk the talk, improve continuously, team oriented, trustworthy, sama up to date. Nah 5 values ini yang kita selalu ceritakan ke karyawan, calon karyawan, bahwa inilah nilai-nilai utama yang kita pegang. Jadi kalau calon karyawan masuk ke Telunjuk, udah otomatis 5 nilai ini yang paling utama yang akan mengalahkan nilai-nilai kebaikan yang lainnya gitu. Kita percaya nilai-nilai di dunia ini banyak banget yang baik, tapi 5 hal inilah yang paling utama di Telunjuk. Nah, calon karyawan perlu assess juga apakah 5 nilai Telunjuk ini sesuai dengan yang mereka pegang, nilai yang mereka pegang. Kalau ini sesuai, nah mereka akan lebih mudah beradaptasi di dalam gitu. Sehingga ketika nanti ngambil keputusan, yang dilihat ada 5 nilai tadi gitu, apakah sejalan atau enggak. Nah, ketika visi dan value sama, yang berikutnya yang ketiga adalah onboarding prosesnya. Jadi onboarding proses itu menurut kami penting banget. Perlu ada yang kita sebut namanya pendampingan. Jadi setiap orang yang masuk kita kasih pendamping. Untuk apa? Untuk bantu si calon karyawan baru ini beradaptasi. Dan itu nggak harus atasannya. Jadi bisa jadi peers-nya dia. Itu yang kenalin dia ke tempat makan yang enak di sekitar ini. Siapa sih teman dia makan, kasih tahu dia cara ngambil cuti gimana, cara ngomong sama atasan gimana, terus tools yang kita pakai untuk sehari-hari itu apa aja. Nah, hal-hal itu yang diperlukan, dan kita juga punya ritual-ritual di kantor yang membantu mereka untuk saling kenal. Contoh, kita punya setiap pagi itu kita ada namanya kegiatan opening, pembukaan, di akhir nanti ada closing, penutupan. Nah di situ kita coba setiap karyawan memberitahukan hari ini dia mau mengerjakan apa. Lalu dia akan diberikan kesempatan dia butuh bantuan siapa. Nah, hal yang simple ini membuat setiap orang tuh satu tahu, oh teman-temannya kerja juga ternyata. Kerjanya ini, saya kerja, mereka kerja. Dan yang kedua, membuka komunikasi untuk saling minta bantuan dan saling menawarkan bantuan. Nah, dari sini adaptasi itu terbantu gitu. Jadi dia nggak pernah merasa sendirian untuk mengerjakan suatu pekerjaannya, dan dia bisa minta tolong kepada siapapun, nggak hanya atasannya atau peersnya, tapi benar-benar lintas divisi dia bisa minta tolong. Nah, hal-hal seperti ini yang saya pikir penting. Nah, jadi visi yang jelas, values yang jelas, adaptasi, yang berikutnya tanggung jawab atau job desk, atau apa sih yang kita ekspektasi dari mereka. Banyak karyawan masuk hari pertama bingung mau ngerjain apa atau ekspektasinya apa. Nah itu juga ternyata khususnya untuk karyawan-karyawan senior itu terganggu sekali ketika mereka pikir mereka mengerjakan A, ternyata begitu masuk hari pertama atau seminggu pertama yang di-expect adalah B atau C. Itu frustrasi banget. Nah itu yang kita belajar bahwa itu penting banget untuk jelas apa yang di-expect dari calon karyawan baru.
Yang berikutnya, ini kesannya remeh, tapi menurut saya juga kita dapat banyak feedback yang baik adalah acara-acara kebersamaan. Jadi karena kita juga selalu declare bahwa kita ini membangun keluarga di Telunjuk, kita punya ritual acara kebersamaan. Yang paling sederhana, setiap sebulan sekali kita tuh ada makan bareng. Nggak harus makan yang fancy-fancy, tapi kita makannya bersama. Contohnya, jadi uangnya itu adalah kalau ada yang telat, mereka bayar kasih kencrengan gitu. Kasih kencrengan, nanti uangnya itu nggak dipakai perusahaan, tapi dipakai untuk makan bersama, kayak gitu. Kita juga budgetkan juga di HR untuk kegiatan makan bersama. Nanti satu quarter juga kita coba jalan-jalan bersama, nggak harus tempat yang mahal-mahal, tapi kebersamaan. Sama kayak kita membangun keluarga kan juga ada waktu-waktu yang kita khususkan untuk liburan bareng, untuk makan bareng, ya itu hal-hal itu juga kita terapkan di Telunjuk, sehingga di kantor tuh nggak cuman merasa kerja, tapi emang it's a family gitu. Ketika makan bersama, yang diomongin bukan kerjaan, tapi ya hal-hal yang lucu-lucu aja, receh-receh gitu. Saya pikir 5 itu sih yang penting untuk membangun timnya.